Dari kasta tertinggi, kasta Brahman. Brahman. Setiap pertanyaan yang ada di saya, yang saya cari jawabannya di kitab ini, kok ambigu, ketahan, nggak jelas. Gitu loh, nggak jelas. Ke agama ini juga nggak jelas. Gitu. Begitu finalnya saya cari di Al-Quran, saya dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahma, sahabat ngaji cerdas, pengen lebih dekat kenal dengan Pak Rahma. Alhamdulillah. Karena sebelumnya video Pak Rahma ini viral, Masya Allah. di TikTok maupun di YouTube ya, tentang kisah hijrahnya Pak Rahma. Boleh memperkenalkan diri nih Pak Rahma di sahabat ngaji cerdas, latar belakang, backgroundnya, itu dulu. Ya, nama saya Rama. Saya dahulu itu tahun 99, sebelumnya itu saya beragama Hindu dari keluarga kasta Brahman, di mana orang tua saya orang India. Nah, tahun 99 itu saya mulai masuk mualaf, masuk Islam. Triggernya kalau boleh tahu bagaimana Pak? Ya, triggernya pernah saya juga ucapkan di podcast sebelumnya. Ya, pada saat lagi sembahyang memang saya telat karena kuliah, habis pulang dari kuliah. Sembayang tuh? Iya, jadi kan di rumah itu ada semacam tempat sembayangan kecil yang selalu dilakukan sama bapak almarhum dengan kakak dan adik-adik saya. Nah, pada saat itu saya kok nggak datang, dianggap bapak begitu, padahal saya lagi mandi baru selesai pulang kuliah. Nah, pada saat saya datang itu sudah telat, sembayangan sudah dimulai. Nah, bapak itu melotot marah gitu. Nah, setelah selesai ya yang ada saya ditegur keras. Nah, di situ saya berpikir, karena saya punya logik, saya berpikir kok seperti ini gitu, kan saya baru pulang capek gitu. Memang apakah harus tetap jam segitu harus bareng atau bagaimana? Nah, disitulah akhirnya saya belajar mencari tahu. Dan memang ada satu titik yang memang saya tidak ceritakan juga di podcast sebelumnya, dimana waktu saya sekolah itu, nah dari SD itu saya belajar bukan Hindu. Oh, apa belajar? Karena pada saat itu saya belajar Islam. Bisanya belajar Islam bagaimana? Karena untuk ngambil nilai, karena nggak ada agama Hindu di sekolahnya. Oh, iya, sekolah negeri ya? Sekolah negeri. Iya. Nah, sampai SMA itu akhirnya saya belajar di Kristen. Sekolah Kristen? Iya, Berarti swasta? swasta. Sekolah Kristen? Iya, SMP Loyola, Pasar Rumput, Laturahari, Ya. situ. Nah, situ saya masuk lagi, pindah ke SMP negeri, belajar Islam lagi. SMA saya masuk Budi Utomo, belajar Islam lagi. Jadi saya memang udah mengenal Islam. Jadi sempat membandingkan ya? Ya, akhirnya saya pelajari semua agama. Saya pelajari. Nah, triggernya, posisi tepatnya itu ada di azan. Azan. Tepatnya di azan. Karena merdunya atau karena apa gitu? Enggak, coba ditelaah azan itu. Ditelaah. Setiap kalimat dan bait yang Allah ucapkan itu sebenarnya bukan hanya sekedar panggilan sholat. Kenapa sih satu muka bumi ini hitungan waktunya itu semuanya berkumandang dengan azan? Betul kan? Betul. Karena berputar kan, rotasi azan setiap negara. Nah, Allah memberikan satu peringatan, warning. Lihat kalimat Allah dalam kalimat pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sampai 2 kali Allah ucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masa nggak paham kalau Allah Maha Besar? Asyhadu an la ilaha illallah. 3 kali Allah tekankan, gak ada Tuhan selain saya. Waktu itu udah tahu artinya atau gimana? Kan saya sudah belajar dari SD. Oh iya. Nah, kalimat keempat kan ditenangin sama Allah.
asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad utusanku. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah, setelah salat saya kasih kamu menang. Dan Allah menunjukkan dua bait terakhir yang saya pahami itu karisma atau boleh dibilang rahmatan alamin ya Allah. Siapa yang paling hebat? Allah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain saya. Makanya dalam surah Al-Imran itu Allah mengatakan, kalau nggak salah ayat ke 17 apa 18, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah menyatakan bahwa Tuhan itu tiada selain Dia. Ya, saya memahami artinya apa. Jangan ganti nama Allah dengan Tuhan. Orang bisa mengatakan, oh orang itu sudah menolongin saya, sudah seperti Tuhan. Oh duit itu menolongin saya bisa beli itu. Anda mentuhankan. Tapi nama Allah jangan engkau ganti. Bahkan setiap nama Allah engkau hilangkan setiap hurufnya, itu nggak akan merubah namanya Dia. Allah, alifnya buang, lahu, Allah juga. Lam alif tasjidnya buang, tinggal hu. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum, ada waw di situ, artinya Dia. Nggak akan merubah namanya Dia kan? Sekarang hilangkan kalimat Allah dalam satu lingkaran, dalam satu kalimat tadi semuanya. Maka dimuncul ke surah Al-Baqarah ayat ketiga, allazina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang ghaib? Siapa yang ghaib? Allah. Wa yuqimunas shalah. Saya pelajari. Berapa lama waktu itu Pak mempelajari sehingga sampai memutuskan masuk Islam? 3 tahun. 3 tahun. Finalnya itu di 99, karena waktu kejadian awal itu di 96 akhir mau masuk 97 kalau nggak salah, kurang lebih dari yang bapak itu ya. Nah, diskusi apa gitu sama teman-teman kuliah atau? Oh nggak ada, saya nggak mau. Mengulik sendiri. Saya nggak mau. Karena saya nggak mau ada pengaruh dari luar, dari lingkungan, dari teman-teman saya banyak yang Muslim, banyak juga yang Kristen. Saya nggak mau pengaruh dari mereka, semuanya saya mau. Allah mau kasih apa nih sama saya? Saya mau nyari sendiri nih. Allah mau ngasih apa sama saya? Saya putusin. Di 99 itu saya putuskan Islam. Sempat membandingkan agama yang dulu dengan yang Bapak temui, yaitu adalah Islam, apa aja yang sangat menonjol gitu Pak? Mungkin dari konsep ketauhidan atau konsep kalau di Islam kan ada Al-Quran dan hadis, terus kitab-kitabnya apa aja yang Bapak bandingkan waktu itu? Banyak mas, sebenarnya mah kalau mau simpel-simpel aja kok. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa saya utarakan secara detail karena panjang sekali. Gini, buat saya secara personal, secara pribadi, setiap pertanyaan yang ada di saya, yang saya cari jawabannya di kitab ini, kok ambigu, ketahan, nggak jelas, gitu loh, nggak jelas. Ke agama ini juga nggak jelas. Gitu. Begitu finalnya saya cari di Al-Quran, saya dapat. Intinya seperti itu. Memuaskan akal ya. Karena Al-Quran itu bisa dipakai dengan logik. Bisa dipakai dengan logik. Itu seperti orang yang sudah wafat. Kenapa nggak bisa balik ke alam dunia? Seperti dua air yang tidak bisa dipersatukan. Kan ada dua air tuh, Allah. Karena ada batas. Betul kan? Itu kan salah satunya. Nah, 1400 tahun yang lalu itu sudah tertulis. Nah, baru ketahuan ya. Itu salah satu. Itu. Nah, dan akhirnya saya juga mencari tahu. Nah, karena kalau saya balikin, kenapa sih
Di Al-Quran itu harus nama-nama para nabi dan ada juga nama tanda kutip binatang. Ya dong, An-Naml. Ya dong, Al-Baqarah. Pernah tahu nggak? Ya walau alam bisawab itu CCTV-nya Allah. Najm. Iya. Najm. Iya, bintang. Iya. Anda nggak bisa lari dari kebohongan. Apapun yang Anda lakukan, Allah tinggal perintahkan. Iya dong. Buka semuanya. Iya dong. Antum mau sholat, ada lalat, ada semut. Iya dong. Amal, semut. Laporan nggak semuanya itu? Mikir ke situ ya Bapak? Semua saya cari. Saya detail. Saya orang detail. Gitu loh. Saya orang detail. Di agama yang dulu emang nggak menemukan apapun itu? Enggak. Ya mungkin walau alam bisawab ini cara uniknya Allah bahwa saya harus Islam. Bahwa memang saya terlahir bukan di Hindu tetapi sebetulnya di Islam. Iya, kembali lagi tuh ini. Iya dong. Allah menunjukkan itu kepada ayah saya, kok kenapa saya masuk sekolahnya Islam. Oh iya. Kan saya belajar. Apakah saya belajar Hindu? Belajar dari bapak saya. Apakah saya diajarkan kitab Wedanya? Tidak. Rasanya Pak? Ya nggak tahu. Saya nggak bisa baca, tapi saya hafal bacaannya. Gitu, saya hafal bacaannya. Padahal kan tapi maknanya saya harus cari sendiri. padahal kan ayahnya Pak Rama ini kan Dari kasta tertinggi, kasta Brahman. Itu. Bahkan tanda kutip salah satu orang tersohor di sini. Sudah sebutin. Nggak bisa. Saya menghormati keluarga saya. Gitu. Orang terpandang di sini kok. Kalau di kalangan orang India tahu begitu ngeliat muka saya. Apalagi kalau podcast ini muncul. Dan ini akan bikin heboh. Bahkan yang podcast awalnya saja sudah heboh. Jadi sebenarnya intinya mah simple, sangat sederhana. Di Islam itu kenapa sih banyak regulasi? Kenapa sih banyak peraturan? Ini diatur sampai orang berhubungan suami istri pun mandi junubnya diatur, sampai makan, minum dan lain sebagainya diatur. Di agama lain juga ada itu, tapi nggak sedetail Islam, ya kan? Itu sejalan sama Pak Rama yang orangnya detail ya. Ya, makanya karena sebenarnya kalimat Allah di situ kan jelas dalam surah Al Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mengikutiku Muhammad, maka kau jauh lebih mencintaimu. Begitupun umatnya. Allah sebenarnya tuh cinta sama ciptaannya. Sekarang gini deh. Antum buat maksiat yang sangat luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki nih. Dari yang namanya narkoba, dari yang namanya maksiat apapun, zina, tetek bengek, apapun itu. Tiba-tiba antum datang nih sama ke tempat ke ibu atau bapak atau kedua-duanya. Terus antum ngucap nih, "Papa, Mama, aku mau minta maaf. Aku ngaku salah." Itu ada statement tuh. Kebanyakan umat muslim itu cuma bilang sama Allah, Allahumma gfirli, ya Allah, aku mau minta maaf. Tapi nggak ngaku. Belajar dulu ngaku. Papa, Mama, aku datang, aku mau minta maaf, aku ngaku salah. Tolong bimbing saya. Apakah orang tua akan memaafkan anaknya? Udah pasti. Bahkan akan dilindungi dengan nyawanya. Betul? Nah sekarang antum datang ke tempat Allah. Apa Allah nggak akan ampuni? Karena Allah punya sifat rahmat. Itu. Baca surah Az-Zumar ayat ke-53. Hambaku yang sudah sampai maksiatnya sudah melampaui batas, jangan khawatir.
Karena Allah punya sifat rahmat. Itu kan yang paling ditakutin ayatnya sama iblis. Udah capek-capek tuh iblis, mau godain detek bengek, nggak taunya sama Allah. Itu hebat. Az-Zumar ayat ke-53. Itu. Jadi pelajari satu persatu, step by step pelajari. Tapi sebelum mempelajari itu, gimana caranya kita? Gimana cara kita untuk bisa belajar ke level step by step, setiap hari naik, biarpun 0,00001% deh, tapi ada kebaikan. Jadi kejar daripada pendosa yang lain, gitu. Berdamailah, belajar berdamailah dengan diri sendiri dulu. Itu, berdamai dengan diri sendiri dulu. Pernah nggak sih ini kan jasad, ini ruh dititipin, jadiin satu. Antum yang berangkat, ini ruhnya, jasad ditinggal. Pernah nggak sih ngucap sama jasad? Pada saat nanti di akhirat jasad misalnya dipanggil sama Allah, engkau masa terzolimi apa? Apa yang sudah ruh masuk ke dalam itu yang telah zolim terhadap kamu? Dia akan ngomong, ginjalku rusak, rezeki haram masuk ke dalam tubuhku ya Rob. Engkau berikan rezeki halal, ya, dengan gaji yang Allah sudah tetapkan, tiba-tiba dirubah sama dia menjadikan rezeki haram. Muncullah penyakit stroke, muncullah penyakit-penyakit yang lain karena masuknya rezeki haram. Pernah nggak ngucap sama tubuh sendiri gitu, ya jasad yang telah Allah titipkan untuk bersatu kepadaku, kalau aku memang selama ini telah menzolimimu, aku mau minta maaf. Ucap aja, nggak apa-apa. Itu. Nanti di akhirat dia akan ngomong kok. Gitu. Maka kan Allah mengatakan apa? Nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Kuncinya dalam surah Al-Anbiya. Rabbahu anni masanad duruh wa anta arhamar rahimin wa ayyuba isnada. Kita pakai yang tengahnya. Rabbahu anni masanad duruh wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, Rob, Engkau yang maha penyayang kepadaku. Anni masanad duruh, anni, aku, penyakit ini sudah menggerogoti saya mau minta maaf. Saya ngaku salah selama ini. Artinya apa di situ? Antum berdamai sama diri sendiri. Kalau sudah berdamai sama diri sendiri, antum naik levelnya ke tingkat ikhlas. Dari paling bawah tingkat sabar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitin. Dalam surah Al-Imran juga ada. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya itu dijawab di dalam surah Al-Imran. Itu as-sabirina was-sadiqina wal-qanitin wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Ujungnya ashar. Masuk ke dalam surah Al-Zariyat, surah ke-51. Wabil asharihum yastaghfirun. Di penghujung malam, hum, mereka, yastaghfirun, mereka meminta maaf. Jadi tahajud atau setelah tahajud, antum memohon, ya Allah, aku minta maaf, aku ngaku salah. Aku salah. Jadi setelah pencarian selama 3 tahun lalu para masuk Islam, biasanya kan ada resisten dari keluarga gitu. Keluarga besar maupun keluarga kecil. Wah, banyak mas kalau resisten. Nih, Pak? Diusir. Satu kapal nggak bisa ada 2 kapten katanya. Ya udah keluar, tanggalkan semua apa yang orang Hindu berikan, ya sudah saya kasih balikin. Saya mulai dari nol semuanya sendiri. Benar-benar diusir. Oh iya, silakan keluar. Silakan keluar. Gitu. Tapi proses saya masuk ke menyatakan kepada orang tua saya itu kan saya dapatnya pemukulan. Ya nggak saya detailkan lah ya, karena itu nanti ekstrim. Saya nggak ini.
Itu. Ini kan gini Pak, ujian yang Bapak terima ini kan juga bisa jadi dialami oleh teman-teman mualaf yang sekarang gitu Pak. Bisa jadi. Iya, ada Pak. Ada ya? Maksudnya bagaimana Bapak menyikapi itu supaya bisa mereka juga bisa belajar dari itu? Ya, yakin aja bahwa antum itu punya Allah. Kalau memang antum sudah yakin dan apapun hidup antum sudah antum pasrahkan sama Allah, yaitu Islam. Makanya Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum ja'ahumul ilmu bagian bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sariul hisab. Bahkan sampai ujung rezekimu aku udah perhitungkan semua. Itu Islam. Itulah indahnya Islam. Islam itu artinya antum pasrah, antum tawakal. Yang Allah butuhkan kan cuma dua. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh sholat, yang butuh antum. Karena antum merasa diri antum bersalah, antum mau minta maaf sama Allah. Antum, apakah Allah butuh zakat antum? Enggak, antum yang butuh. Tapi yang Allah butuhkan apa? Dua. Dalam surah Al-Mulk ayat kedua, yang pertama, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amalmu mana? Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat ketiga, At-Tolak ayat kedua bait terakhir. Surah At-Tolak ayat ketiga di tengah. Nah, Al-Baqarah ayat ketiga 63, ayat Al-Baqarah ayat 63 di tengah. Khudzu ma atainakum biquwwati waskuru ma fihi la'allakum tattaqun. Takwamu mana? Takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Jika engkau bertakwa kepadaku, maka urusanmu aku selesaikan. Makhraja. Engkau mau minta rezeki, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Aku yang turun langsung selesaikan sendiri. Ya kan? Innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadra. Selesai. Antum harus yakin. Jadi ini sih pendapat dan saran dari saya untuk orang-orang yang proses hijrah ataupun yang memang di Muslim. Usahakan tidak hanya sekedar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu sangat luar biasa. Saya cuma memberikan saran kepada teman-teman, saudara-saudara semuslim, bacalah Al-Quran minimal 1 hari 1 ayat, tetapi pahami artinya. Cari tahu Allah maunya apa. Gitu loh, supaya Allah jatuh cinta sama kita. Allah maunya apa? Pelajari 1 ayat 1 aja. 1 aja. Istiqomahin. Maka yang paling tersulit di muka bumi ini adalah istiqomah. Mempertahankan keistiqomahan itu beratnya luar biasa. Godaannya sangat luar biasa. Tapi antum gak usah takut. Antum yakin di hati. Nih, di kolbu antum. Gitu kan? Surah Al-Anfal ayat kedua. Begitu ayatku dibacakan, bergetarlah kolbumu. Antum punya Allah. Yakin aja. Yakin. Belajar. Itu belajar, misalnya oke, saya mau baca ayat ini, saya mau baca ayat itu, atau saya mau ngafal ayat itu. Tiba-tiba kok nggak ngafal terus sih? Allah tuh lagi jatuh cinta loh, gitu loh. Itu maksiat antum lagi mau dibuangin semua sama Allah, mau diganti. Tiba-tiba kok, wih ngafal, alhamdulillah. Oh, itu luar biasa. Tapi begitu antum sudah berdamai sama diri sendiri, saya berani bertaruh, antum ngafalin Qurannya mudah. Ada ini nggak Pak? Ada konflik yang sampai sekarang susah dilupakan itu dengan orang tua atau saudara sendiri ketika Bapak mempelajari agama Islam? Sampai sekarang nggak ada. Buat saya sudah nggak ada. Karena semenjak saya awal-awal saya mendapatkan yang saya tadi sampaikan, pemukulan atau apapun itulah. Ya, intinya mereka membenci saya itu hak mereka. Gitu loh. Mereka nggak mau terima saya, itu hak mereka.
sampai ibu saya dibuang, saya yang rawat dan sebagainya, itu hak saya, karena Islam mengajarkan jangan lihat agama. Ibu. Nah, setelah podcast ini ibu nggak terima saya karena saya buka di podcast ini, itu hak ibu. Terserah. Tapi saya tetap berpedoman, saya menghormati keluarga saya, ibu saya, dan yang lain. Karena Islam itu nggak ngajarin itu. Makanya saya lagi berproses untuk berdamai dengan diri saya sendiri. Saya nggak mengatakan saya sudah. Kalau saya sudah, berarti saya wastakbaro, saya sombong. Nah, itu ilmunya iblis. Saya proses, sampai mati pun saya berproses. Mereka sampai hari ini nggak suka sama saya, silakan, memang benar nggak suka sama saya. Karena Bapak masuk Islam itu ya? Oh iya, dan itu pun sampai, ya tanda kutip, di podcast sebelumnya nggak saya sampaikan itu, sampai saya diproses di pengadilan. Oh iya. Proses di pengadilan, sampai saya dinyatakan bukan anak. Akhirnya terbukti bahwa saya anak karena saya kembar. Oh gitu? Oh iya, tapi kembar beda 2 sel telur, beda wajah. Ah iya, mau bilang apa? Ya kan? Itu uniknya. Allah bukakan semua itu. Kenapa saking benci banget gitu, Pak? Apa karena kasta tertinggi atau gimana? Ya kan mungkin wallahu alam bisawab. Saya nggak mau menghukumi atau menjudgment atau menghakimi. Ya mungkin ini penilaian saya secara pribadi. Mungkin Bapak ini kan punya jemaatnya, kasta tertinggi dan lain sebagainya. Kok anaknya bisa ke Islam? Emang kastanya tuh apa aja, Pak? Mungkin kan ada yang belum tahu kasta dari terendah sampai tertinggi. Ya kembali lagi kan saya bilang tadi kan, saya kan belajar di Islam dari awal. Tapi kasta itu saya juga tahu, tapi yang kelima saya kurang tahu. Tapi yang pertama itu Brahman, Satria, Waisya, Sudra. Apa yang Brahman? Hah? Saya yang Brahman. Itu. Tinggi ya itu. Ya, makanya marga keluarga saya itu ya pendeta. Saya nggak mau sebut nama Indianya, karena kalau saya sebut, semua tahu. Itu mungkin yang bikin keluarga resisten banget ya, karena kan dari kasta tertinggi punya jemaat, ternyata anaknya masih Islam. Ya mungkin itu. Tetaplah kalian semuanya belajar, step by step. Istiqomah itu yang memang yang tadi saya katakan sulit. Seperti contoh yang diajarkan Rasulullah pada saat kalian itu sholat di posisi ruku. Di situ kan ada kalimat Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Maka yang diajarkan Rasulullah itu ada tambahan. Tambahannya apa? Subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma gfirli. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ibaratnya seperti ini. Zaman dahulu para raja-raja lagi naik di podium, di mana di bawah podium itu ada tentara, panglima, ada rakyat dan sebagainya. Mereka yel-yel menghormati panjang umur raja dan lain sebagainya. Ya, ada yang tangannya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini dan sebagainya. Ya, ada yang begini, ya kan? Tapi kalau di Islam itu diajarkan apa? Dalam surah Al-Baqarah Allah mengatakan waqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arraqin. Rukumu mana? Salatmu mana? Zakatmu mana? Rukumu mana? Nah, saya jabarin dulu, saya nggak ke ruku dulu, tapi saya jabarin dulu menurut penilaian saya, menurut pendapat saya di sholat dan zakat. Setiap ada kalimat sholat pasti ada kalimat zakat. Zakat. Ya, sekarang sholat berapa waktu? 5. Ya habis sholat jangan keluar zakat lah, zakat subuh atau sedekah subuh, sedekah zuhur, sedekah asar, sedekah maghrib, sedekah isya. Gak usah banyak-banyak, gak pelit kok. 1000. Gitu. Nah, mau dapat amal jariah lebih gila lagi, gampang. Bikin celengan di rumah. Sedekah subuh. Taruh sedekah subuh kalau memang mau pengen sholatnya di rumah. Kalau pengen di masjid silakan taruh di masjid. Tapi yang celengan di rumah terserah antum mau taruh ke siapa. Tiba-tiba antum keluarin misalnya 1 bulan, kita hitung ya kalkulasi ya. Ini hitungan nalar aja matematika, gampang.
Satu hari 5.000. Betul? Kali 30 hari berapa? 150 ya. That's it. 150.000 bisa berapa mushaf? Antum belah 50.000 beliin mushaf, 50.000 ke Jumat Berkah, 50.000 sedekah. Antum ngumpulin setahun udah dapat 12 mushaf. Ya dong, kadang-kadang di akhir tahun nih kita sering traveling kan, daerah kemana dong, bawa aja mushafnya 12. Habis sholat di masjid taruh aja tinggal, nggak usah pakai nama-nama, nggak usah tulis-tulis. Kan antum urusannya kepada Allah. Taruh aja di situ, 2 di masjid mana 2, di masjid mana 2, habis kan. Nanti Allah yang tetapkan, Allah yang tentukan. Betul nggak? Nggak berat kan? Nah, kenapa dijadikan berat? Padahal goceng loh. Asik ya. Oke. Nah saya sekarang masuk ke ruku. Lanjutan dari tadi, raja yang pada naik. Ya dong, rakyatnya di bawah semuanya. Cara penghormatannya ada yang kayak tadi, seperti tadi semuanya itu. Allah mengajarkan kita untuk ruku. Maka bacanya apa? Di ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Tambahin subhanakallahumma wa bihamdik. Artinya engkau menyanjungku, subhanakallahumma wa bihamdik. Itu yang tertinggi tuh. Antum tambahin Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya. Kita pada saat ruku kan seperti angin di sini. Nah, kita diciptakan dari 4 elemen. Yang pertama api. Allahu Akbar, berdiri, api berkobar. Antum ruku seperti angin. Antum sujud seperti air, hulu ke hilir. Antum duduk di tahiyat akhir atau awal, memang duduk di tanah. Tanah selama ini diam loh. Engkau boleh injak tanahku, tapi suatu saat nanti engkau akan masuk ke dalam tanahku dan akan kupertanyakan apa saja yang telah engkau lakukan di atas tanahku. Makanya kembali lagi kepada antum, berdamailah kepada diri antum sendiri dulu. Artinya ego jangan dibesarin, hati dikecilin. Kalau antum sudah dapat itu semua, antum sudah dapat tingkat ikhlas ya. Maka kata Allah dalam surah Al-Imran, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Hak untuk memuliakan, hak untuk mengangkat kemuliaan tadi, hak untuk menaikkan derajat, dan hak untuk menghinakannya. Dan banyak loh orang-orang yang kaya, hartanya luar biasa, hartanya miliaran, padahal waktu dia hidup dikasih napas sama Allah tidak ditunda rezekinya, hartanya semuanya miliaran, aib dosanya miliaran, sedekahnya receh, matinya pun di tanah wakaf, artinya dihina sama Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kenapa dihina sama Allah? Aku lebih tahu daripada kalian. A'lamu ma ta'lamun. Itu hartanya haram. Aku tidak ridho harta haram kau pakai untuk masuk ke dalam liang kubur. Jangan khawatir, aku kirim dari masjid yang gratis. Yang gratis. Engkau akan wafatkan di tanah wakaf. Untuk bertemuku harus kembali lagi kepada suci. Jadi sadar bahwa hisab Allah itu ada. Oke, itu satu. Nah, yang terakhir, pada saat sujud terakhir, orang sering mungkin lupa atau mungkin belum tahu, saya nggak tahu. Tapi saya ajarkan satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah langsung. Setiap engkau sujud, maka dosamu semuanya akan kuampuni dan dijamin masuk surga. Itu bukan saya ngomong, itu ada di hadis riwayat Muslim. Ya. Begitu antum sujud terakhir, antum mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Antum ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Antum ucapkan lagi Allahumma gfirli zanbi kullah diqqahu
wajillah, wa awalahu wa akhirah, wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni saya dari yang halus sampai yang terang-terangan, dari yang awal sampai yang akhir, dari yang tersembunyi sampai yang terlihat, dari yang terlihat atau dari tersembunyi, sirrah, tersembunyi. Kadu, aib antum itu semua kan ditutup selama ini sama Allah. Bahkan dalam surah Al-Isra pun Allah mengatakan pada saat nanti di akhir, bacalah kitabmu sendiri. Apakah ada malaikatku yang zolim kepadamu? Apakah ada malaikatku yang tidak mencatat amalanmu? Sudah semua kan? Itu dalam surah Al-Isra. Bacalah kitabmu. Cukup bagimu pada saat itu. Kau pelajari, buka. Itu aja nggak Allah publikasikan. Itu hebatnya. Jadi kembali lagi, final adalah tetap baik saudara-saudara saya yang muslim, belajarlah. Tetap belajar kalian. Sedikit demi sedikit belajar. Ya, tetap istiqomah, karena memang istiqomah itu adalah tingkat yang paling tersulit. Paling tersulit. Nah, hati-hati orang-orang tanda kutip menurut saya yang mungkin belum dapat izin sholat tahajud malam. Mungkin dia terhina. Tapi kenapa orang-orang yang bisa tahajud itu dapat ketemu sama Allah? Karena ada satu kalimat yang jarang diucapkan orang pada saat setelah selesai sholat. Kalian ucapkan, Allahumma inni ridhoka wal jannah. Antum pengen gak sholatnya diridhoin sama Allah? Pengen. Ngadu, aku minta ridhomu sampai ke surga ya Rabb. Allahumma inni ridhoka wal jannah. Aku minta ridhomu ya Rabb. Anak berbuat maksiat dari ujung rambut sampai ujung kaki, begitu datang ke tempat orang tuanya dia mengatakan, Papa, Mama, aku mau minta maaf, aku ngaku salah. Dimaafin gak? Datang ke tempat Allah, karena Allah punya sifat dua, Ar-Rahman Nir-Rahim. Ya, punya dua. Datang ke tempat Allah, ya Allah, aku minta ridho, aku minta maaf, aku ngaku salah. Dimaafin gak sama Allah? Makanya tadi saya bilang kalimat di awal, Az-Zumar ayat 53. Gitu loh. Sampai kalian sudah melampaui batas, jangan khawatir, Allah punya sifat rahmat di situ. Jangan khawatir, gak usah takut. Kalau kalian istiqomah, yakin Allah itu ada, Allah itu bersama kalian. Belajar, pelajari. Yang paling keren tuh kalau sudah bisa belajar, minimal pahami artinya bismillah. Kenapa harus dimulai dengan kalimat bismillah? Hidup mati kalian lupa baca bismillah, dimakan atau minum atau apapun aktivitas, lalu dimulai dengan kalimat bismillahi awalahu wa akhirah. Tuh, kenapa dari awal sampai akhir lalu bismillah? Itu jabarin, pelajari. Kenapa harus dimulai dengan huruf ba? Kenapa setelah ba sin? Kenapa setelah sin mim? Kenapa setelah mim la? Ba, babun, gembok, ka, ba. Gembok, pintu kunci. Sin, ya sin, ya insan. Siapa yang pegang kunci insan? Siapa insan yang pegang kunci surga? Rasulullah. Walau walam bisawab, menurut saya yang saya pelajari sendiri. Yang saya katakan dari awal kan saya belajar sendiri, saya mencari tahu. Biarpun saya ada gurunya. Ada, tapi mencari Islam itu saya belajar sendiri. Ya, insan. Nah, pada saat Rasulullah nanti di akhir zaman meminta kepada Allah untuk umatnya masuk surga, ya dong,
Meminta apa? Walau walam bisawab, minta kunci yang Allah janjikan. Bismillah, Yasin, ya insan yang pegang kunci surga Rasulullah. Mim, makrifatnya Rasulullah, nurnya Allah setengah. Lam, ujungnya la ilaha illallah. Maka antum begini sholat. Itu saya menilai. Saya nggak akan jabarin lagi untuk yang huruf hijaiyahnya, mungkin lebih dalam, tapi nanti next. Ya. Nah, setelah umatnya sudah masuk surga, apa yang dikatakan umatnya? Alhamdulillah. Udah masuk surga kan? Siapa yang ngizinin masuk surga? Allah. Karena punya dua sifat, Ar-Rahmani Rahim. Semua akan kuhitung, akan kuhisap dengan pembalasan. Malik yaumiddin. Apa yang kau meminta? Iya karena berdua, iya karena stain. Lalu meminta apa? Salah satunya ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang soleh nggak bisa. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak dapat mereka. Makanya dikatakan setelah itu lanjut. Ini semacam skenario yang memang sudah direncanakan oleh Allah, yang memang sudah, bukan rencanakan, memang sudah begitu gitu loh. Terbaik. Makanya begitu dimulai dengan kalimat bismillah, digembok lagi kunci pintunya. Artinya umat Rasulullah sudah pada masuk ke surga. Makanya di situ lanjut kepada kalimat alif lam mim. Allah sudah mengatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gak akan ada keraguan. Al-Quran aku sudah sampaikan. Allazina yu'minuna bil ghaib. Siapa yang gak kelihatan Allah? Jadi Allah jangan dipersatukan dengan yang namanya manusia. Allah itu gak bisa disamakan. Gitu. Dan ada satu lagi yang saya pelajari sendiri, walau walam bisawab. Ya, pada saat Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, apakah Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha? Bertemu nggak? Ya. Bertemu. Tapi apakah Rasulullah melihat Allah? Ya. Allah yang melihat Rasulullah. Maka di situ ada kalimat pada saat Rasulullah masuk, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatuh lillah, penghormatan hanya kepada Allah. Makanya Allah katakan sandalmu pakai, karena ini pengen diinjak-injak surga ini sama Rasulullah. Nah, apa kata Allah selanjutnya? Rasulullah mengatakan at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatuh lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ayuhan nabiyyu. Allah nggak manggil Muhammad loh, kekasihku. Kalimatnya ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Aku terima kedatanganmu. Kamu sendiri itu ya. Itu saya pelajarin mas. Jadi gini, intinya gini, antum begitu sholat jangan dibikin sholat 5 menit, jangan dibikin hukum wajib selesai, jadikan hukum kebutuhan. Kalau sudah jadi masuk level kebutuhan, berarti naik levelnya ke tingkat kebiasaan. Kalau saya nggak sholat, nggak tenang batin saya, yang manggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tar dulu deh, kerjaan belum kelar. Tar dulu deh, tanggung. Tar dulu deh, ini. Tanda kutip, mohon maaf. Apakah Allah membantu? Bukan kan? Orang dipanggil pimpinan aja datang kok. Sini, datang. Panggil ke ruangan. Datang. Ya pak, ada apa pak? Panggil Allah, ntar dulu. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Terus kalau rezeki antum ditunda gimana? Ayo, komplain. Nah, jangan dong. Ngadu sama Allah itu jangan 5 menit. Naikin. Gitu, naikin 10 menit kayak sholatnya. Ngadu, artinya apa? Pahami bacaannya. Setiap gerakan pahami dulu. Berapa persen antum paham? Belum ada yang tahu, masing-masing punya tahu kadarnya masing-masing. Tapi pertanyaan saya yang terakhir kepada teman-teman semua,
yang final nih saya kasih tahu. Berapa persen antum memberikan kehidupan di duniawi ini demi kepentingan antum, dan juga berapa persen antum memberikan kehidupan antum di dunia ini untuk haknya Allah. Yang antum kejar kebanyakan duniawi. Padahal di sini semuanya mainan. Yang punya hak siapa? Allah. Berapa persen antum deketin Allah? Berapa persen? 5%. Ego. Betulin dulu. Ya, ini trigger, teguran. Trigger. Semoga insya Allah banyak yang berubah, banyak yang berhijrah, dan banyak yang istiqomah. Amin. Ya, Islam itu jujur agama yang paling sempurna, the most perfect religion and the best religion. Apa yang nggak ada di situ? Sampai kalian suami istri pun tata cara mandi junub pun diajarkan sama Allah melalui Rasulullah. Mau masuk kamar mandi pun diajarkan, mau masuk ke masjid pun diajarkan, keluar dari kamar mandi pun belum pakai handuk pun diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illahu. Maka ditutup semua matanya, yang ada penghuni yang tak kasat mata, nggak bisa melihat antum. Itu pun diajarkan. Itulah keindahannya. Inna dina indallahil Islam. Agama yang kuturunkan hanya Islam.